I'ma start it up like that's my best friend, that's my best friend. She's not my girlfriend, she is my best friend. I just fuck her from time to time. She wanted another drink, so I ordered another line. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tentang COVID-19 ya, dimana seperti yang ketahui COVID-19 memberikan dampak yang besar kepada setiap negara yang terkena penyakit tersebut, dimana SARS-CoV-2 ya merupakan nama virus dari penyakit ini atau strain penyakit tersebut, sementara COVID-19 merupakan nama dari penyakit ini. Lalu ukuran dari penyakit ini yaitu sekitar 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Berikut merupakan ukuran si coronavirus dan juga laju mutasinya. Anda bisa lihat ia sangat kecil untuk dilihat dengan menggunakan mata, tidak ada gas yang dapat dibau, kemudian tidak ada zat yang dapat diindera dengan lidah dan tidak mengeluarkan suara. Kemudian berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, terdapat 3 cara penularan ya. Yang pertama yaitu droplet borne, contact borne, dan juga airborne, di mana droplet borne menyebar melalui droplet ya. Kemudian air drone yaitu menyebar melalui udara, dan juga kontak borne yang akan menular melalui kontak secara langsung. Dalam kondisi reguler, penyakit ini menyebar melalui kontak dan droplet borne. Nah, dia menyebar apabila kita sedang bercakap-cakap dengan seseorang dan jaraknya itu kurang dari 1,5 meter. Virus juga berada dalam percikan penderita, masuk ke dalam mulut orang lain, hidung, atau bisa juga melalui mata. Contohnya, penderita yang terkena virus tersebut menutup mulut, batuk, kemudian dia menutup mulutnya, kemudian berjabat tangan dengan orang lain, kemudian orang tersebut tidak mencuci tangannya, maka virus tersebut bisa saja tersebar kepada orang kedua. Nah, yang kedua yaitu physical distancing, di mana seperti yang diberitahukan dari pemerintah untuk mengelakkan kita daripada terkena penyakit tersebut adalah dengan physical distancing, di mana kita tidak melakukan kontak dengan orang, tidak kira orang tersebut terkena ataupun tidak. Kemudian dianjurkan juga untuk menggunakan masker ataupun penutup muka, karena penyakit ini didapati sangat berisiko apabila berada dalam kerumunan. Risikonya itu sangat tinggi ya. Lalu penyebaran melalui udara, di mana penyebaran ini dalam kondisi khusus seperti tindakan pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol tersebut menyebarkan virus, lalu ia pun akan pindah ke tenaga-tenaga medis yang ada di lingkungan tersebut. Nah, terus adapun usaha-usaha yang kita lakukan ya, yang dianjurkan yaitu dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Hal tersebut dilakukan agar diyakini tidak adanya lagi virus-virus, bakteri ataupun mikroorganisme yang lainnya, dan agar kita steril daripada penyakit ini. Jadi kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, karena bisa saja adanya bakteri pada air yang bertakung, ataupun juga jika tidak menggunakan sabun, tangan tidak bersih karena tidak memiliki zat-zat yang dapat melindungi kita daripada terkena virus tersebut. Ini merupakan gambar dari si corona ini ya. Kemudian mengapa virus corona sangat virulen? Mengapa? Pada kasus Prof. Idrus, dia merupakan seorang rektor Unhas
yang dinyatakan terkena penyakit ini, tetapi akhirnya beliau telah sembuh. Dengan PCR test, nanti aplikasi virus ke-37 baru terdeteksi sampel Prof. Idrus. Ini merupakan cara menghitung mikroorganisme dengan PCR. X merupakan jumlah awal mikroorganisme dan N merupakan jumlah aplikasi atau siklus perbanyakan dari si virus tersebut. Ini merupakan hasil yang didapatkan dari rumus-rumus yang diberikan. Nah, PCR merupakan salah satu metode untuk mendeteksi adanya virus COVID-19 ini. Ada juga bisa juga digunakan rapid test berupa IgM dan IgG, di mana dia mendeteksi antibodi yang ada pada tubuh, di mana hasil labnya adalah seperti berikut. Hasil lab dari hari 0 sampai 7, di mana PCR positif, IgG negatif, dan IgM negatif. Pada fase 2, jika PCR-nya negatif, IgG negatif, IgM negatif, maka si pasien dinyatakan negatif atau tidak terkena penyakit COVID-19 ini. Lalu terbentuknya pembunuh IgM sehingga hanya IgG yang didapatkan negatif. Fase akut dan menular yaitu pada hari 7 sampai hari ke-14, di mana biasanya harus isolasi mandiri. Lalu setelah 14 hari berlalu, dikontrol ulang IgM, IgG, dan PCR. Fase penyembuhan yang merupakan fase ketiga, di mana didapatkan PCR positif, IgG positif, dan IgM positif. Tetapi jika IgG-nya negatif, berarti indikator virusnya masih hidup dan PCR-nya positif dan IgM-nya positif. Nah, terdapat fase 4 atau dinamakan sebagai fase pemulihan, yaitu berkisar antara 21 sehingga 28 hari, di mana PCR positif, IgG positif, tetapi IgM negatif. Kemudian fase 5 penyembuhan, PCR negatif yang membuktikan virus sudah dibersihkan, IgG positif, dan juga IgM negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa jika terjadi reinfeksi, maka hanya butuh 1 hari untuk membentuk IgM. Kuman tidak berkembang dan akan langsung dihantam oleh IgM. Ini merupakan peta next trend ungu, biru, merah. Kemudian untuk ungu dari Wuhan, Australia, Jepang, dan juga Indonesia. Mungkin sampai di sini saja pemaparan saya tentang virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.